Selamat pagi kawan-kawan. Di pagi hari ini kita melakukan pengairan pada tanaman tumpang sari cabai, porang, dan tanaman utamanya manggis dan durian. Nah, ini satu deret urudan yang sudah ditanam. Kemudian yang sebelah kirinya ini belum kita tanam, dan yang di sebelahnya lagi itu ada pembibitan pokcoy dan cabai. Polybagnya baru ada, tapi di pokcoynya udah tumbuh daunnya, tapi masih ditutup sementara. Mungkin nanti sore kita buatkan atapnya. Ya, pengairan di sini di Subak Tebun itu airnya lancar, bahkan melimpah. Di tempat kami malah ada 5 sumber mata air yang bisa dimanfaatkan sewaktu-waktu dengan menggunakan bantuan pompa, karena sumber mata air ada di lokasi paling bawah, daerah paling bawah. Sedangkan yang di atasnya ini kita bisa memanfaatkan bak besar yang ada di samping rumah walet untuk irigasi cadangan. Sedangkan irigasi utama kita menggunakan pengairan Subak. Nah, ini ya, kita harus turun pagi-pagi, dingin, sudah pakai APD sepatu boot. Nah, ini cabai yang lama, sedangkan kita tanam lagi cabai susulan seperti ini. Setelah ini baru kita pupuk lagi. Nah, ini yang lama, sisa waktu porang tahun lalu. Ini cabai lebih tua lagi dari yang terbaru. Nah, kita nanamnya menggunakan periode ya bertahap, dikerjakan sendiri, sehingga tidak mungkin menanam secara keseluruhan dengan luasan seperti ini ya. Sudah 50 hari. Ini sudah ada porangnya, bahkan sudah ada pepayanya, dan ada keladi togok, palsari betul. Keladi togok di bawahnya udah ada porang. Nah, kita lihat apa ini. Ini pepaya Kalina, pepaya California. Setelah ini baru kita lakukan pemupukan kedua. Ini pepaya Kalina, cabenya sudah mulai berbuah. Ya, untuk pengairan kawan, di sini kita menggunakan pengairan Subak ya, Subak Tebun namanya, pasti di Dusun Prabang, Desa Bebetin. Nah, kenapa kecil? Ya, kita memang menggunakannya cukup kecil saja, padahal airnya di sini melimpah sekali. Kapan mau
pengairan tinggal buka, karena sebesar-besarnya kita menggunakan air, masih ada sumber mata air yang lain untuk digunakan orang lain, ada subak lainnya. Sedangkan ini indikatornya masih standby, masih standby. Karena apa? Kita bekerja dengan 2 orang saja ya, masa saya sendiri dan 1 tenaga kerja untuk menggarap lahan. Kenapa menggunakan tenaga sedikit? Karena waktu di kesempatan hari libur untuk pulang kerja, kita baru mengerjakan, karena ya sesuai dengan harapan kita. Sedangkan tenaga yang satunya yang membantu, dia tidak mau sendiri. Kalau dibantu baru dia mau kerja. Artinya apa? Rencana kami untuk merubah bedengan yang seperti ini. Ini bedengan tanaman porang tahun lalu 2021 yang dipangari dengan cabai. Cabainya masih hidup. Cabainya masih hidup. Dan ini pun paritnya sangat besar, karena kita pagi ini melakukan pengairan. Tapi sebetulnya harapannya ini belum diairi ya, karena kebetulan kita pengairan yang di bawah airnya masuk. Nah, kemudian apa bedanya sekarang? Ini geludahan tahun lalu porang. Nah, kita merubah lagi biar tanahnya atau lahannya bisa diolah kembali dan isi tanaman lain, tumpang sari, tidak dengan cabai saja, maka kita dengan ladi, rogong, seperti ini. Kemudian cabai-cabai yang ada kita pindah dengan mencangkok tanahnya di bawah, kemudian pindah. Memang ada beberapa yang mati, padahal tanamannya, cabainya ini sudah tua dan sedang berbuah, tapi pindah dengan cara mencangkok tanahnya di bawah ke lahan yang baru, dia masih bertahan ya, masih bertahan seperti ini. Ini pindahan mungkin kena parit karena perubahan geludahan, kita pindah ke sini, dia masih hidup, termasuk yang di sana. Kita merubah atau mengolah tanah sekaligus merubah arah bedengan masuk parit ini. Hanya hitungan beberapa jam saja kita dengan air yang kecil gitu seperti itu. Nah, parit-paritnya udah lancar, kita gampang sekali melakukan pengairan. Mungkin setengah jam lagi kita udah selesai pengairan. Selanjutnya kalau airnya udah surut setelah ini, baru kita lakukan pemupukan. Ini kelengkapan kita ya, itu ada kokohe yang sudah kita fermentasi tahun lalu, masih sisa untuk porang. Nah kawan, ini karena kita merubah bedengan dan paritnya, otomatis kita memindahkan cabai yang sudah ada, yang sudah berbuah seperti ini, kita pindah ke bedengan baru. Ya seperti ini bentuknya. Setelah seminggu kita pindah, ya masih bertahan hidup, walaupun memang kemarin ini cabai-cabainya memang kena busuk di buah ya. Tapi tetap kita pertahankan. Nanti
Tapi kalau yang ini yang baru, kita tanam cabai baru. Ini geludan baru lagi. Geludan baru lagi. Ini kita nanti lakukan penanaman tumpang sari. Tumpang sari kita lewat sini. Karena geludannya masih apa namanya? Baru. Nah, ini geludan baru. Kalau ini masih ada porang ya, kita belum bongkar porang hari ini sampai bulan Juli akhir ini. Karena kenapa? Satu, harga masih belum sesuai harapan. Kita juga kalau dijual dengan harga yang rendah, kita habisnya di biaya operasional untuk apa namanya? Untuk habisnya biaya operasional untuk tenaga kerja, membongkar, membersihkan, kemudian mengangkut dan mengirim ke lokasi penjualan. Dan dengan harga segitu, otomatis harapan untuk mendapatkan sisa dari hasil panen ini yang setengah lahan petak ini, habisnya di tenaga kerja. Kemudian porangnya udah habis. Mending ya, kalkulasi saya, walaupun kita perlu dana untuk olah kembali, kita cicil ya. Makanya kita bertahap melakukan pengolahan tanah dari bawah tanah, dari bawah sana sampai sini, menggunakan anggaran yang sangat kecil. Bahkan pengerjaannya hanya 1-2 orang saja, termasuk saya sendiri. Emang seneng sambil olahraga, refreshing lah. Mending porangnya itu kita biarkan. Ini contohnya, karena kita nanam durian di sini, otomatis dia kena di bawahnya ada porang, kita masih biarkan di sini. Ya, ini porangnya. Kecil ya. Mending saya biarkan porang umbi Korea ini tumbuh kembali musim depan. Tapi secara bertahap di akhir bulan Juli ini saya akan mengolah kembali tanah ini untuk menata kembali cara penanaman tumpang sari, porang cabai, sehingga tanamannya lebih mendapatkan tempat yang lebih gembur lah. Artinya apa? Prinsip saya di tahun ini, di tahun 2021, kita tidak menghasilkan porang ya, termasuk kataknya. Karena apa? Kataknya ya di pasaran ada yang 15.000, bahkan 10.000 ada di tempat kami. Tapi tidak ada yang mau beli. Tidak ada satupun yang menanyakan untuk menanam kembali, khususnya petani pemula. Kemudian umbinya saya biarkan di sini. Kita tidak satupun lahan yang kita panen yang luasan lumayan 4 hektar. Tapi kalau 1 hektarnya memang harus panen sebetulnya. Tapi karena harga murah, kita biarkan di lahan. Mudah-mudahan ke depan ada perbaikan harga hingga minimal operasional kita kembali ya. Itu teman-teman untuk hari ini, hampir setengah jam. Ke depan ya, nanti kita akan menutup air yang masuk. Itu yang kami kerjakan di hari ini, di akhir Juli 2022. Semoga porang ke depan menuai hasil yang sesuai harapan. Terima kasih.